makronya lebih leluasa buat Ya, dan Gatotnya diambil. Ini adalah satu yang aku mau sampaikan dari tadi karena Gatotnya Alek nih wow banget. ya power ya. Makanya langsung diambil. Dia bisa utilize loh gimana pun caranya dengan keuntungan pakai unbreakable biar teman-temannya bisa follow juga. Oke. Kalau kayak gini, apakah kaliannya akan pindah ke tangan dari Alek? Atau mau coba untuk langsung ambil Hayabusa? Alice-nya ternyata pindah. Alice dulu sama Yuzong terlalu terburu-buru sih. Lancelot buat ngimbangin ya Rine. Yap. Tapi kalau Alice buat Nino harusnya ya. Berarti udah gak akan ada Yuzong lagi juga. Dan Yeah. Turn by Vitality, pick ketiganya mau langsung ke arah Kimi kah? Boleh sih kalau kita ngomongin Kimi. Tapi ya balik lagi harus diingat ya kalau misalkan mereka akan bermain dengan metode 2 marksman. Jadi harus bener-bener bisa ngebuka jalan, harus banyak banget hero enabler-nya. Kecuali Gatot Kaca di sini baru satu. Kayak menurutku mungkin mid laner lain yang bisa ngimbangin Zuxin ya Yivi kalau mau utility. Yap. Atau mau ambil gold laner-nya dulu biar nggak di-deny. Ruby juga boleh. Boleh. Ruby kan lumayan nih buat nangkep Lancelot. Ruby ya. Karena soalnya udah di-ban juga di fase kedua. Tapi Uranus terlebih dahulu ya. Aduh, durability nantinya. Ya, karena lawannya kebetulan Alice ya. Jadi Ya. kalau ngomongin laning, Alice juga kalau nge-cut bakal terancam sebenarnya. Oke, dari banning phase yang kedua. Dari Big Turn by Vitality tetap mau coba untuk persempit lagi kah ke arah fighter-fighter gold lane-nya. Kayak tadi kan kalau lihat di game pertama udah ada Ruby juga yang mereka tutup. Kayaknya band yang hero-nya Arvi dulu, iya boleh sih. Iya. Atau hero-nya Alek. Hero Arvi ya, Lapu-Lapu X-Borg. Ini masih available untuk keduanya. Kita udah sempat lihat juga kalau misalkan X-Borg ini adalah tipikal hero yang semakin lama game berjalan, semakin strong dia, Oke. semakin kuat. Oke, tapi harusnya bakal ditutup sih. Bisa jadi X-Borg ketemu sama Uranus juga enak. Dan X-Borg-nya Iya kan? bentar aja langsung di-ban. Tutup aja, Iya. bahaya soalnya late game-nya kan. PR banget ya. Wadaw, ini kakak-kakak kelas. Nah ini nih yang tadi bikin Pak Plung kaget ya teman-teman ya. Oh, Nah tuh. Nah lihat tuh, oh ini, kasih arahan Pak. Kasih arahan. Kasih arahan. Asli ini kreativitinya. Nah, ini yang kanan STM teknik masak ya. Teknik masak, Yang ya. itu. Boleh. Yang itu kepala sekolah. Balik lagi ya, ini creativity dari Alter Champs dan juga Big Troopers luar biasa. Wow. Iya Allah. Fokus Lung, fokus Lung. Tarik napas Lung, tarik napas. Hembuskan Lung. Aduh. Kenapa haduh? Ah, Kenapa haduh? separuh napasnya di sana udah. Ya, Kan makanya disuruh tarik napas, bener gak Lung? Ya kan? Iya, gitu. Itu loh. Marah mulu ya orang. Plus 1 asis emang. Gak ikutan ah. Oke, tapi untuk kelas band dari Big Turn by Vitality. Ruby, bisa mereka tutup juga. Oh. Atau mereka mau Ruby-nya, nah Iya, Hellcat. mereka mau Ruby-nya. Hellcat-nya ditutup Iya. ya karena udah ada Alice. Takutnya nanti kalau misalkan ditambah satu yang hero-nya kuat lagi, terutama di gold lane kayak Lapu-Lapu, Hellcat-nya bisa online ini untuk Alek. Halo. Nah ini juga Pulung senyum-senyum nih Pak. Iya. Ada, tuh kan. Aduh. Aduh, tapi Ruby-nya di ban sekarang. Kayak udah lumayan kebaca juga gimana Pigatron mau ngambil Ruby. Ya, Ruby di sini bakal ngebukain jalan banget buat Ishunshin. Ditambah dengan adanya Uranus juga semakin lebih kuat nanti dia di gold lane. Oke. Tapi ternyata langsung menuju ke arah Esmeralda. Wah, Esmeralda-nya buat gold lane ya. Esme Gold gitu ya. Oke, menarik. Bener-bener last pick ini dikasih buat mid laner, dikasih buat Moreno dan dia akan punya damage di sini. Pertanyaannya, hero damage seperti apa yang akan dibawakan untuk bisa ngerespon 2 pick terakhir dari Alter Ego? Oke, tapi 2 pick terakhirnya dulu yang bakal kita lihat ya dari Alter Ego. Untuk Alek dan untuk Arvi harusnya. Ini juga lumayan ngedinai lapu-lapu buat Arvi harusnya ya dengan adanya pick Esmeralda. Ya kayak ke-deny secara nggak langsung ya. Delete aja. Main marksman mungkin? Kayaknya best opsi masih main marksman ya. Granger kayaknya bakal jadi opsi yang bagus. Ya bebas sih kayak Cloud, Granger, Indian of the Day, bikin si Halberd aman harusnya. Waduh. Brody juga masuk option. Dan Khalid, biar nggak kalah nih sama hero yang kayak Gatot Kaca dan Yivi. Jadi dia hero yang paling tersisa, yang paling masuk akal untuk di match up melawan Zuxin. Yap, match up lawan Zuxin dan juga bakal megangin ke arah hero jalan kaki. Tapi masalahnya backline-nya apakah terancam? Karena ada Lancelot dan juga Alice yang bisa tabrak. Wah tapi ini jujur ya, walaupun ada hero yang bisa nabrak kayak Alice begini, tetap aja bakal
bisa di meltdown kalau misalkan dari awal landingnya bakal kerepotan. Jadi Nino tugasnya cuma satu dan itu lumayan krusial. Jangan sampai tumbang atau bahkan sekarat sebelum turtle. Oh, oke. Dan sekarang kita akan ngelihat Brody yang muncul nih. Pak Pulu ngelihat Brody gimana? Wah, brolung ini. Oke. Brolung ini. Oke, kita langsung move on aja ke Lane of Dawn deh. Ya wes deh. Di belakang kita juga Ultra Champ dan juga Big Trooper sudah sangat-sangat semangat. Jadi Derby SM game yang kedua sesaat lagi akan segera kita mulai. Sekali lagi MPL Arena Derby SM. Mana suaranya? Hore. Sebenarnya gue penasaran sama bed-bed sekolahnya sih ya. Gue tandain nih sekolah-sekolah mana Tandain, ya. tandain, tandain. Hari Minggu pakai seragam. SMK 35 Jakarta. Wah, rame. Tapi ya balik lagi kalau ngelihat bagaimana pertemuan antara Brody dan juga Esmeralda. Yang harusnya akan menang range pastinya. Untuk Brody memberikan poke damage menuju ke arah seorang Esmeralda dari Eman. Apalagi ngebawa ke arah Master Assassin. Yep. Ini dia 1v1 yang tapi masih ada Shogun. Oke, Shogun still survive. What? Wow. Rine, berbeda keadaan seperti ya dari game yang pertama Tapi kali ini. mirip gak sih di boost tengah Iya. ada Gatot Kaca ketemu Betul. junglernya. Dibalesin Ul, Persis ya. persis. Itu yang dibalesin Bedanya beda poin kill doang kalau yang tadi di awal 2, ini cuma 1. Iya, sama-sama junglernya lagi tapi kan. Tadi Nile, sekarang Rine yang hilang. Terutama untuk bagaimana kemenangan kecil ya di area tengah tadi. Plus Moreno juga memenangkan match up laning yang ngebuat dari Hijume. Ini nggak bakal seleluasa di game pertama tadi. Ya. Karena walaupun dengan dari modal Legend Gem di sini. Tapi tetap aja, apakah tergapai? Kan lihat udah mulai di-poke dari kejauhan juga. Nih Harvey mau apa nih pertamanya? Sky Pierce kah langsung? Fury Hammer dulu kan. Oke. Sementara sekarang Shogun mundur dulu. Mundur dulu ya. Wih, ditabrak Nino. Wah dibalikin, oke. Lumayan Tapi ya. masih ada Rine melihat dari kejauhan. Udah level 4 bersama dengan Hijume. Bisa ke Shogun bertahan, masih level 3. Flicker pun masih aktif dan itu dia Flicker dikeluarkan. Selamat. Dan upaya geng yang dilakukan oleh Alter Ego menuju ke arah Shogun ternyata masih belum membuahkan Masih hasil. ngelawan, masih Masih ngelawan. ada di situ karena dia punya regen HP juga kan. Yap. Oke, Shogun masih berdiri kokoh. Dia what? Loh, 2 kali. Beda Wah. Prof, keadaannya di game kedua ini beda banget Prof. Beda banget. Bigetron gak akan ngasih early-nya buat AE. makanya kan menang early, timingnya tapi agak sedikit miss di sini. Kayak pas turtle di setup. Jadi mau gak mau Bigetron lebih diuntungkan biar mereka yang bisa tarik ulur. Dan mereka bisa tahu timingnya kapan Eman datang, bisa fight 5, turtle bisa ready Wah, juga. Shogun sih anteng banget ya, tinggal masuk rumput sana, ngecek sini. Tapi tempat yang lain, Hijume mau tidak mau. Flicker. Flicker pun harus dikeluarkan. Wah ini Hijumenya, wah ada Ale. Loh, Alek sendirian. What? Wait, masih ada Flicker. Wow. Tapi real one manipulation. Lastri keluarkan pula. Nino berusaha untuk bisa mendekat. Thought of Ruin. Lastri keluarkan dan itu pun memberikan sebuah momentum untuk Rine. Bisa mendapatkan Karol Lord dan sekarang Nile berhasil langsung dihujam. Nile berhasil langsung dilakukan. Shogun masih berusaha untuk bisa mendekat dan juga memotong mundur beberapa pemain agar mereka aman. Wah itu tadi Moreno juga terlalu agresif ya untuk mengeluarkan flicker ngejar sampai buka reroll manipulation. Dan akhirnya satu buah steal ke area turtle. Membuat dari Alter Ego bisa mengejar ketertinggalan mereka sedari early game tadi. Nah ini juga nih, ke tempo yang akhirnya pegang dan di reset secara nggak langsung gara-gara turtle tadi ya. Kalau misalkan turtle di tangan dari Bigetron itu bakal semakin lebih kacau buat Alter Ego. Dan buat sekarang minimal setupnya dulu sih. Jangan sampai ada yang tumbang sesaat sebelum adanya turtle di take down. Karena itu bakal ngerugiin banget satu pihak. Tadi untungnya Bigetron mendapatkan poin kill yang sepadan. Termasuk dari Alek juga dengan adanya reward manipulation. Yep. Oke. Tapi di area top juga ini masih ditahan ya sama Eman. Walaupun memang damage cicilan dari Arvi juga udah lumayan kerasa nih. Iya. Dan mengintip sedikit First modalnya Arvi Malefic Gun. langsung ya. Langsung first item pokoknya. Dia langsung mau mencoba untuk memberikan range yang lebih jauh lagi dan penetration. 30% temannya. Itu Eman yang dikejar. Eman masih selamat. Tapi dia masih bisa menjaga dirinya dengan cukup baik loh. Ini yang dari tadi jadi target dari Bigetron adalah Hijume, dan Hijume. Ya direpotin di bagian mid lane ya. Kayak mereka coba buat paksain dari awal game biar tujuannya dari Bigetron juga menangin setup. Karena ya Moreno seenggaknya tumbang tapi bawa satu trade kan. Wah dikeroyok kayak gini dong dan Bang Alek.
Selesai. Selesai ya, kena tabrak tapi Arfi bakal ditabrak balik. Ya, sementara sekarang Arfi masih berhasil sama dengan flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Apa Raw Guardiannya? Masih ada satu kecepatan manja tadi udah langsung dikeluarkan. Beberapa stack dari tahun depan memori pun sudah langsung ditembakkan. Arfi berhasil mendapatkan satu player. Sementara Eman masih melihat dari kejauhan. Mereka masih berusaha untuk bisa mendorong pungul Arfi untuk bisa menjauh dari outer turret yang ada di bagian atas. Dan sekarang Real One Man Play langsung dikeluarkan pula. Arfi bisa dia bertahan satu terakhirnya. Walaupun masih ada efek bakaran tapi gagal banget sekarang Nail yang menjadi korban flicker demi flicker terdengar. Wah, lumayan panjang ya. Apa yang ingin dilakukan oleh Bigetron di area top lane tadi dan Rine sendirian? Oke, Shogun masih berhasil kabur. Selamat. Selamat ya, dia bisa menghindari adanya Town Rose yang dimiliki juga oleh Rine. Tapi Bigetron apa nggak terlalu overextend tadi di area top lane? Nah, aku setuju sih dengan kata overcommit di bagian top lane. Padahal ada turtle ya, mereka nggak ngelakuin setup loh di turtle. Lumayan apa ya, lumayan agak sedikit jadi turtle giveaway buat Rine. Yang harusnya mereka bisa utilize itu untuk kebuka ruang farming bagi Nanael. Tapi kayaknya Nanael juga nggak mau farming dari monster jungle doang, dia cari hero loh dari tadi kan. Cari orang ya? Cari orang, tapi ya, Berkali-kali. ya untungnya flicker dari Arfi tadi masih ada, terus dia masih bisa survive. Jadi ya, game ini balik lagi masih imbang. Altrigo pun masih bisa punya chance untuk leading the game. Yep. Dan berhasil seperti untuk bisa mendapatkan karakter purple. Weh. Oh, diambil oleh Finn. Ambil Finn ya. Iya, tapi seenggaknya nggak apa-apa. Karena kan balik lagi kan, kalau kita ngomongin soal keuntungan, Altrigo tetap bisa dapetin keuntungan dari Rine-nya. Karena dari tadi Rine nggak berhenti loh buat farming. Yep. Nggak berhenti buat ngambil objektif. Levelnya juga kecap ya Rine, bahkan unggul satu level di atas dari Nanael. Iya. Sementara kalau ngeliat dari in-game equipment-nya juga modal dari Malefic Gun. Ya, dan itu dia ada sebuah konsil tadi terdengar. Apa yang akan terjadi? Alek berhasil diamankan. Sementara sekarang apa terlalu dia ada berhasil mendapatkan Gara Arfi satu terakhirnya. Wow. Arfi tidak sempat untuk bisa memberikan damage tambahan. Sementara sekarang Finn-nya tertinggal. Revitalize di pop up tapi masih bisa kabur. Iya, Finn-nya nggak tumbang dan word-nya adalah dapetin nyawa dari Arfi. Ini ya ngebuat dari top lane-nya harusnya akan bisa didorong, tapi ternyata backup-an yang dilakukan oleh Nino dan Hijume tidak membuat adanya kerugian lagi atas hancurnya turret dari Altrigo. Wah, ini Eman bener-bener dapetin gold dari team fight pokoknya ya dari tadi. Dan Arfi, ya bener-bener dapetin goldnya dari farming only. Dan untuk fight 5 lawan 5, Brody-nya udah punya power sebenarnya sekarang. Tinggal gimana caranya utilize, terbuka ruang buat Arfi biar dia tetap bisa ngedeal damage, terutama ke arah Moreno nih. Moreno belum tumbang soalnya kan. Yep. Sementara itu sekarang perebutan di area turtle-nya. Shogun sudah bergabung, Finn sudah ada dari kejauhan. Eman mungkin sesaat lagi juga akan lompat ke dalam area pertempuran, tapi sepertinya mereka merelakan lagi ke arah turtle tersebut. Yap, karena kelihatan ya tadi dari Nailnya lebih memilih untuk ngedorong bawah dulu. Dan pertukarannya, Oh, yang dapat Moreno. oke. 2 kali nggak dapat berarti ya. Nanael sekarang dalam keadaan yang agak ketinggalan farming. Rine lumayan mulus, lumayan flawless kalau kita ngomongin bagaimana cara dia farm. Yep, sementara sekarang Arfi. Lihat shieldnya Damage-nya Eman. ketahan Eman terus-terusan. Ketahan shield dia. Dimakan damage-nya. Ditelan bulat-bulat itu damage dari Arfi juga. Ya masalahnya juga Eman dikit lagi selesai blade armor loh. Dia udah punya steel leg plate, dia udah punya letter jacken, dia udah punya 2 heroes ring. Dia bisa oracle duluan, dia bisa ke arah dominance ice. Ini semua bergantung ke arah Emannya dulu. Entah steel leg plate-nya mau dibikin ke arah domi atau blade armor. Pokoknya somehow ya balik lagi Eman akan nge-build yang hybrid biar dia sustain di depan. Oke, dengan modal enchanted talisman juga ya. Untuk menjaga mananya, cooldown-nya juga. Sementara Arfi masih langsung buat ke arah si Halberd. Itu dia jawabannya. Ini dia. Biar bisa ngedeal damage ke Eman. Menghancurkan shield dan juga heal evac. Yep. Terutama buat Finn yang dari tadi selalu selamat karena ada revitalize ya. Yap, dan ini penting juga sih nggak sih buat Shogun, Eman, hero-hero yang punya regen HP tinggi. Si Albert menjadi sebuah jawaban yang tepat pastinya buat Arfi sekarang. Tapi ditabrak di atas. Top lane. Oke, di bagian atas. Arfi sendirian, tahun depan memori. Eman yang masih bertahan, sementara sekarang Shogun berusaha untuk bisa mendekat tapi masih berhasil dia lagi oleh Alek. Yap, 3 versus 2 ya, tidak mau lanjut lagi. Tapi Nino bakal coba untuk maju perlahan kah? Akan ada team fight? Tidak sepertinya, karena Lord bentar lagi muncul. Ini saling ngejawab ya dari item ya. Moreno juga nggak mau kalah, dia langsung bikin Wishing Lantern. Biar lini depannya dari Altrigo itu bisa bonyok juga. Yap, itu dia dari conditional build ya. Yang diperlukan juga. Saling menjawab dari segi itemization-nya. Tapi Lord akan muncul.
seperti apa lagi setup yang akan dilakukan oleh keduanya karena udah ditabrak lagi kah Hijume? Ya sekarang Hijume malah tersisa sendirian. Hijume terjebak, bisakah dia bertahan? Dan itu dia sebuah pancingan. Cukup lama dilakukan oleh Hijume hingga membuat tadi beberapa player dimiliki oleh Bigetron by Vitality sedikit keluar dari area mereka. Yap, udah ke-trigger juga dari Crimson Beacon-nya tapi flickernya masih ada untuk Hijume, masih cukup aman harusnya. Tapi dari mid lane-nya yang sudah mulai ditinggalkan terlebih dahulu. Bergerak menuju fokus ke arah area dari Lord yang muncul. Tinggal gimana Eman yang ternyata akan mencari informasi. Ya tetap Gimana masih kemudian mau menang Arfi? laning ya. Iya. Tetap mau menang laning dengan melakukan cut wave. Jadi otomatis minion dari Bigetron akan mendorong di bagian top lane. Mereka akan mendapatkan turret secara gratis. Mereka mau all in ke nih Alter Ego. Oke, Phantom Execution tadi. Arahnya cukup jauh. Udah ke-trigger juga ya dan wow Aleknya punya heptasi. Hepta untuk bisa langsung mengincar ke belakang sepertinya. Nanael dan Moreno yang bakal jadi target. Harusnya ya. Itu targeting dengan punya damage juga dari Alek walaupun udah tumbang 3 kali. Gak masalah tapi bakal ada momentum yang bakal coba untuk dicari juga sama Alek. Sementara tarik ulur di area Lord. Masih coba untuk dilakukan oleh Bigetron dan Ninonya. Berupaya menahan segala macam gempuran untuk tetap mengecek ke area dari Lord tersebut. Eman selesai dengan Oracle, Blade Armor juga. Oke. Jadi ya menurutku di sini kalau dari kapasitas ya Eman udah bisa banget nih nahan damage dari RV. Cuma masalahnya untuk bisa menghentikan Rine. Siapa yang bisa menghentikan Rine? Gak ada efek sisi yang pasti kecuali Unbreakable. Oke. Tapi ini temponya kembali pelan ya ternyata setelah digembleng dengan balas-balasan teamfight. Sekarang agak sedikit drop nih dari apa yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka juga cukup hati-hati dan Conceal terdengar. Tapi Eman akan men-screening pemain-pemain dari Alter Ego. Ya dan itu dia ada satu lagi. Ranking Sandstrom. Moreno sempat bisa mengeluarkan ke arah satu real one manipulation. Sementara sekarang Moreno pun langsung hilang seketika. Rine masih berjibaku di bagian belakang. Rine masih berusaha bisa menggocek ke arah siapapun. Tapi apinya dikejar-kejar oleh Eman. Sudah pada Lel. Hancur seketika dengan ada segempuran dilakukan. Tapi Arfi tidak bisa selamat. Yap, ada Eman dan Finn tapi Hijume kembali akan mengejar. Ya dan sekarang Eman akankah dirinya sanggup untuk bisa menghadapi 3 player sekaligus. Karena 3 melawan 3 seperti Phantom Execution. Finn-nya masih bertahan. Tapi Shogun masih berusaha. Dan ada satu lagi. Fallen Star pun tadi dikeluarkan. Yap, mau coba untuk ngejar balik ya dan ngebuat dari Rine-nya juga low HP. Sehingga Lord tidak akan langsung diburu-buru untuk setup oleh Alter Ego. Wah itu RV dikejar-kejar tadi di bawah ya. Berdua ya. Sampai ada Euji soalnya kan. Win. Dan juga Eman yang bertugas atau membagi tugasnya karena udah balik lagi. Eman ditarget, Moreno ditarget. Jadi ya Bigetron cuma mencari fair trade aja. Oke. Biar mereka nggak rugi-rugi banget. Dan sekarang Eman yang udah mulai ditugaskan untuk mencari di mana keberadaan dari Rine ya. Ditempelin terus-menerus. Dan keadaannya semakin sengit lagi karena goldnya juga nggak beda jauh. Dan Alter Ego justru lebih berani untuk buat gerakan duluan bro. Karena balik lagi Alter Ego masih punya Wah winning kedapatan condition-nya. lagi nih. Hijume. Ini bakal di-trigger cuma buat Crimson Beacon aja karena Hijume udah gak punya flicker. Tapi sekali lagi ya kalau seandainya Nino dapetin ke arah Moreno lagi. Ini Moreno bakal punya flicker. Jadi harus ada beberapa trigger yang dilakukan dari Alter Ego. Agar beberapa battle spell juga nggak ready dari Bigetron by Vitality. Karena buat sekarang kayaknya cuma Shogun nih yang belum siap dengan flickernya. Oh, RV-nya show. Alex sudah mendapatkan posisi di belakang. Akankah Alex selamat? Tapi sepertinya tidak sempat Alex. Masih berusaha dengan quicksand guard yang dia miliki. Tapi Alex pun harus tumbang. Sedikit lagi Aventus dari Lord. Tapi Lord berhasil tidak bakal oleh Rine. Pertempuran yang tidak terelakkan. Sementara sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Nino. Nino masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak untuk waktu lama karena Nino dikejar habis-habisan. Yap, itu dia. Wow. Satu buah mountain shocker yang ngebuka keberadaan pemain-pemain dari Alter Ego. Sehingga awareness mereka jauh lebih tinggi bro. Iya ideal banget ya itu positioning dari Moreno-nya juga yang udah terlalu aman di belakang tanpa ada gangguan. Beda sama fight sebelumnya. Dan sekarang dengan adanya Lord, ini kayaknya bakal langsung di-punish. Karena Bigetron juga nggak bakal berani untuk invade lebih jauh lagi. Mereka udah cukup dengan menumbangkan Lord, setup ulang. Alter Ego juga sama, mereka cuma ingin mendapatkan keuntungan dari push minion. Yap, Flying Cloud lagi. Alek. Alex. Langsung ketemu oleh 2 orang sekaligus. Tapi ranking Sandstorm terpaksa dikeluarkan. Yap, wah itu tricky sebenarnya untuk Flying Cloud ini. Tapi Hijume sekarang wow udah punya Ice Queen 1 dari Zushin. Ini dia untuk bisa melakukan pengejaran ya, terutama untuk hero-hero lini depan. Dan targetnya udah pasti siapa? Eman. Karena Eman sekalinya diangkat ini berpengaruh banget. Apalagi dengan minimnya efek dari resilient yang dimiliki sama Eman. Wah Eman dikejar terus ya Arfi. Ya benar-benar ada Arfi. Mau ngambil satu yang terakhir ya Arfi. Masih sempat diamankan walaupun ada backupan dari rekan-rekannya. Tapi sekarang Alex masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Wah tapi Moreno juga hilang di tengah.
terkena tabrakan dari Nino dan juga Rine. Menjadi pertukaran yang worth kah? Masih Moreno worth. tukar Arfi? Masih worth karena dua-duanya masih punya flicker juga. Jadi untuk next fight kayaknya masih bakal aman-aman aja. Tapi sekarang pertempuran kembali terpecah di area mid. Apa yang akan terjadi? Sementara sekarang Eman menjadi orang terdepan guna untuk bisa menahan dan juga mengantarkan damage secara bersamaan. Wah ini Shogunnya juga susah banget buat ditumbangin ya. Sampai akhirnya dari Alter Ego ya udah target untuk bisa didapetin adalah Moreno dan Niall tersusah di Shogun. Tuh, Shogun enak banget tuh Peter Execution ranking central flicker dikeluarkan dan sekarang Shogun yang masih berhasil selamat. Setidaknya memancing tadi karena beberapa play tapi ternyata Shogun yang berhasil langsung diamankan. Yap. Akhirnya nggak bisa lagi ya nahan terlalu lama gempuran dari 4 pemain sekaligus dari Alter Ego. Bahkan Flicker pun tidak menjamin keselamatan hari dari Shogun. Karena selalu ada Hijume yang ganggu. Ya Beb, apa terjadi? Tona Bruin kena ke arah 2 player sekaligus. Dan sekarang Eman masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada revitalisasi yang dibuka Alex. Dari korban pula Nail. 1v1 situation bersama dengan Dino. Nino terpaksa harus mundur ke saat terakhir dan Dino harus menghilang. Yap. Dan udah langsung react menuju ke arah Winter Crown ya. Agar tidak terkena dengan adanya Torn Part Memory harusnya. Tadi ada lumayan stack juga yang tertabung dari Arfi. Namun keadaan kembali seolah coba untuk langsung ditabrak. Wah diajar terus dong. Hijume dipaksa mundur. Waduh. Karena tadi kelihatan ya, waktu dibuka Mountain Shocker ininya lagi di bagian top lane dan sementara itu RV-nya lagi recall. Jadi udah pasti Hijume sendirian dan itu waktu yang tepat untuk ngegas. Tapi ya dengan di-triggernya Flicker yang dimiliki sama Hijume otomatis di Lord kali ini Moreno lebih leluasa dong untuk bisa mentargetkan Reward Manipulation. Yap. Ini semakin sengit lagi ya. Alter Ego jual beli serangan yang coba untuk mereka lakukan juga. Untuk saat ini mereka masih dalam keadaan yang cukup sulit untuk menjawab gimana caranya numbangin Shogun dan Eman. Buset deh itu. Beserta Finn yang punya Revitalize. Ya ini banyakan sih. Memang butuh banget efek life bane yang berkelanjutan. Tapi kalau boleh nggak lepas gitu kan efek life bane-nya. Waduh. Rine kesenggolnya segitu hilangnya loh. Ya makanya. Ada sakitnya. Sakit banget. Berbahaya soalnya kan. Oke. Tapi jangan lupakan ya, hati-hati dengan ada trappingan dari Alex yang udah mulai terpantau harusnya di mata dari Moreno. Dan jangan lupakan juga Mountain Shocker ini akan nge-reveal keberadaan adanya trapping-trapping yang bisa dilakukan sama Alter Ego. Dibalas Ice Queen One juga dari Moreno. Biar lini depannya juga bakal jalan kaki walaupun sejujurnya Alter Ego lebih fleksibel ya. Ada Khalid, naik pasir, Alice. Dia bisa blink in, blink out. Tinggal gimana cara eksekusinya aja nih buat sekarang karena kalau kita ngomongin soal Shogun, ketemu sama Hijume, lihat tuh udah ada efeknya tuh dari Ice Queen One. Berasa banget ke Shogun. Slow-mo ya. Slow Yap. motion. Slow motion. Oke, kembali hadir sepertinya Alek. Langsung saja dibegal oleh 3 player sekaligus. Ketahuan ya. Udah ketahuan sebenarnya Niall juga coba untuk tabrak tapi masih belum tertangkap dari Alexnya. Tarik ulur di area Lord ini lama banget dan sebentar lagi bahkan ini Lordnya bakal menjadi Lord yang evolve. Ya dan midnya nggak mau dilepas ini bagian bushnya ya. Hijume tahu kalau di situ ada Finn, ada Moreno juga. Jadi mereka pengen menguasai di bagian area bush mid karena ini hal terpentingnya. Kalau bisa sebelum Lord, kedua tim tuh minimal pegang satu. Biar dapetin informasi yang lebih luas di bagian mid lane-nya. Yap, dan yang ternyata untuk dikirim menjadi sesosok yang jalanin lane jauhnya Alex ya. Karena Untuk dia clear punya atas. heptasis ya, jadi punya damage, bisa clear cepat dan nanti dia bisa datang lagi dengan pasirnya. Oke. Tapi Nino yang akan juga menjadi satu garda terdepan bagi Alter Ego dan Shogun terpaksa untuk mundur. Oke. Alexnya bakal dipanis Apa yang kan? akan terjadi? Mencoba untuk bisa mengejar Moreno di bagian belakang, tapi Nino terpisah jauh dari rekan-rekannya dan Lord akan menjadi milik dari Alter Ego. Sementara Eman berhasil memukul mundur karena beberapa player, tapi damage yang masuk ke dalam tubuhnya begitu banyak. Dan mau tidak mau harus mundur pula tempat yang lain Alex. Down sendirian di Hijume. Berusaha untuk bisa memberanikan diri Hijume. Dan ada Winter Crown di dalam tubuh Nena. Tapi Nail pun menghilang dengan saja dan Hijume pun masih berhasil selamat dengan Crimson Bank tadi udah hasil dikeluarkan. Sekarang Emannya langsung menghilang. Bahkan sekarang Fidya tertinggal sendirian di bagian belakang dengan Immortal yang masih belum terpecah dalam tubuhnya. Tapi Rite menghilang pula. Arvinya down. Winter Crown dan masih ada Shogun. Ton Abad Memory. Wow, sama-sama terbawa adrenalin sepertinya. Wow. Ini overheating sih dua-duanya kelihatan Real, banget. Iya. real. Bigetron-nya terburu-buru, Alter Ego-nya juga terburu-buru. Tapi Lord tidak akan buru-buru karena Lord berjalan bersama dengan minion. Sehingga buat sekarang reset lagi. Dan sekali lagi Alter Ego hanya mendapatkan Lord giveaway. Memperpanjang nafas mereka dan membuat Rine nantinya akan lebih punya ruang. Karena dari tadi ya, kalau kita ngomongin soal ruang, terbatas banget. Bigetron nutupin banget mid lane-nya, tapi untungnya Rine menemukan celah ketika Nino melakukan zone out terhadap Moreno. Yap, waduh ini
Harusnya tadi pas dari Nailnya lagi kejar-kejar Alek, Rine dapetin Lord, bisa reset tuh ya. Tapi ternyata mereka mau fight lanjutan lagi dan Demon Hunter Sword menjadi pilihan untuk Arfi. Ini dua tim yang seri aja nggak mau, Ul. Kan kalau tadi kan mungkin ya maunya reset. Seri dong. Seri nggak mau. Ini dua tim ini nggak mau. Ayo perang. Nah, Dan dilompatin lagi. Dengan ada satu dari pergerakan yang dimiliki oleh Eman. Begitu baik. yap, kecuri satu buah purple buff di tangan Nail. Seenggaknya untuk, wah ditabrak lagi kah? Tabrak lagi loh. Ini intensitasnya tidak ada yang namanya kata kendor. Tabrak terus semuanya, ganyang terus semua. Tapi Rine juga punya damage yang cukup besar. Dia akan sangat potensial banget untuk bisa menumbangkan Shogun dan Eman. Terutama untuk target menuju ke arah seorang Nail. Oke. Ini yang kendor baut rahang kita nih kayaknya. Dari tadi ya. Bahaya sih ini. Digeber terus Pak Pulung. Ya sama Finn ya, ini sejujurnya dia nahan damage-nya udah terlalu banyak. KDA-nya juga bagus banget, tapi ya balik lagi. Sekali aja dia AOG dan gak kena, itu fatal banget loh. Kayak tadi contohnya. Dia AOG-nya ke Nail kan, tujuannya buat cover. Ya. Tapi sayangnya Nail gak sempat untuk membeli Immortality, jadi itu yang membuat game ini jadi berbeda. Yap. Oke. Untuk sekarang masih coba untuk dimainkan terlebih dahulu bagaimana makro yang harus mereka jalani. Wave atasnya udah mulai harus ditanggulangi juga oleh Eman dan Shogun. Winter Crown-nya telah selesai. Wah, ini makin lebih leluasa buat team fight nih selama ada Winter ya. Dan itu juga bisa menutup bagaimana damage yang begitu masif dari Lord of War Memory. Yap. Buat sekarang lagi-lagi Lord Evolve yang akan kita lihat. Wow, ini game panjang lagi ya. Dan di bagian top lane bakal ada slow push sepertinya. Terlihat dari beberapa minion yang akan dibonyokin duluan sama Eman. Tapi jangan lupa buat Alek. Alek masih belum terdeteksi nih Alek. Hampir. Yap, Nail juga lagi nunggu untuk konten shocker-nya ready ya. Lihat, untuk lihat, reveal dan ada yang sneaky peeky. Oh, gak ketahuan itu gak ketahuan. Oke. Apa yang akan terjadi sekarang Alek dengan satu konsil yang mencoba untuk bisa mengejar tadi dan masih ada Winter Crown di dalam tubuh Nail. Ada Immortal untuk kali ini berhasil mengusir musuh tapi Moreno malah menjadi korban pula. Alek berhasil tadi dengan Quicksand Guard-nya menambah lagi HP-nya dan di tempat yang lain mereka kekurangan dari player. Yap, mencoba untuk bisa melakukan flanking dari Eman ke Arfi ternyata nggak kena tapi lihat Yap. penguasaan dari Lord jatuh ke tangan dari Alter Ego. Wah, Alter Ego. Akhirnya mereka menemukan window-nya ketika Moreno tumbang. Tapi ingat ini Lord Evolve. Mereka harus bergerak bersama dengan Lord. Mereka harus melakukan endgame bersama dengan Lord. Jangan lupa untuk pukul base-nya juga. Biar kejadian di game yang pertama tidak terulang. Harusnya. Oke, Immortal udah selesai di tangan dari Nail juga dan Arfi Blade of Despair. Walaupun secara torehan KDA ini hanya ada 1 kill dan 1 poin assist ya. Tapi Arfi ini hanya coba untuk menjadi DPO dari Bigetron. Dan dia juga bisa selamat gitu. Kayak tadi Emannya mau tabrak ke Arfi. Bentar. Ini mau setup seperti apa nih? Content Shocker soalnya. Rine ketahuan sendirian di atas. Mau di 1v1-in? Kayaknya sulit ya. Enggak harusnya. Ada Lord Evolve. Sulit banget. Enggak terlalu bijak. Ada damage reduction di situ. Yang akan membuat Rine akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan Nail. Yap, dan Moreno harus waspada banget atas tabrakan dari Nino, Rine, dan juga Alek. Yap, Lord ditahan di bagian atas. Mereka masih punya high ground, mereka masih punya Moreno. Hanya saja untuk sekarang apa yang akan terjadi karena tadi ada pergerakan yang sudah dilakukan oleh Nino menjadi orang terdepan. Eman pun masih berhasil selamat tadi kabur untuk bisa nge-respon lagi. SP yang dimiliki Shogun bergantian ada Moreno di tempat yang jauh lebih aman. Berada di bagian belakang Lordnya sedikit demi sedikit akan menghilang. Namun Shogun hilang cepat dan kemudian Shogun. Apa dilakukan Jihan? Akankah kembali terulang gimana untuk sekarang Arfi yang hilang dari Immortal. Arfi masih dikejar tapi bisa Arfi selamat tapi tidak. Untuk waktu yang lama. Bahkan untuk sekarang Nail pun masih berhasil mundur tadi ke tempat yang jauh lebih aman dan Lordnya pun masih bertahan. Apa yang akan terjadi? Satu hal lagi. Mereka masih berjuang masih ada wave, minion dan game. Satu sama. Menyamakan kedudukan dari Alter Ego. This is Derby STM. Game panjang. Dan akhirnya Alter Ego mampu untuk menyamakan kedudukan dan memaksa Bigetron by Vitality untuk bertanding lagi di game yang ketiga. Wah itu padahal udah ada gerakan yang begitu brilian dari Eman loh. Eman dan Finn memanfaatkan Flying Cloud yang gak bisa ditargetkan. Tiba-tiba ke belakang.